Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan melakukan reading untuk teman-teman persiapan ke tahun 2025 ya. Seperti yang kita tahu, kita akan memasuki tahun yang baru dan kita akan meninggalkan 2024. Jadi di video ini aku akan sampaikan beberapa hal terkait persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru, seperti apa yang harus dilepaskan, apa yang harus dilakukan sekarang. Lalu di 2025 tuh kisi-kisinya seperti apa sih perjalanannya ya. Oke, ini ada general reading ya teman-teman, cukup ambil yang resonate atau yang cocok untuk teman-teman. Kalau memang tidak cocok, tidak usah dipaksakan. Teman-teman bisa pilih, di sini ada tumpukan kartu, ada pile 1, pile 2, dan juga pile 3. Kartunya ini belum aku buka dan ada charm masing-masing. Ikuti yang memang teman-teman tuh merasa terpanggil ya untuk memilih charm-charm itu atau tumpukan pile kartunya. Bisa langsung masuk ke pile kartunya, pilihannya ada di description box ya untuk waktunya. See you! Halo teman-teman yang memilih PAL 1, selamat datang. Jadi di video kali ini aku akan sampaikan bagaimana sih perjalanan teman-teman di tahun 2025, apa saja yang perlu untuk dipersiapkan, lalu kisi-kisinya seperti apa. Tapi sebelumnya aku ingatkan dulu ya teman-teman bahwa ini adalah general reading, yang artinya ini adalah bacaan umum, tarikan energi dari berbagai banyak orang, bukan hanya energimu aja. Jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu, karena energinya itu bercampur, tapi cukup ambil yang resonate atau yang cocok untuk kamu. Dan kalau kalau teman-teman terpanggil untuk melakukan reading secara privat untuk mengetahui perjalanan teman-teman secara detail, secara personal, teman-teman bisa menghubungi aku ya, karena aku juga bikin sesi untuk reading yang persiapan tahun 2025 ini. Kalian bisa langsung menghubungi aku, kontakku ada di bawah di description box ya. Oke, kita akan langsung masuk ke readingnya. Yang pertama teman-teman, ini adalah kartu yang sudah kalian pilih dan ini adalah charm yang kalian ambil ya. Oke. Eh, yang aku tangkap adalah tahun 2025 ini, untuk teman-teman yang memilih PAL 1, kalian akan mendapatkan banyak hal yang selama ini tuh kalian nanti-nantikan ya. Yang selama ini kalian manifestasikan, harapan-harapan yang selama ini kalian inginkan. Dan di sini kalian akan mulai mengerti untuk teman-teman PAL 1, kenapa di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2024 ini tuh kalian mengalami banyak kejadian yang mungkin kalian tuh ngerasa bener-bener apa ya, ditempa betul-betul sama Tuhan, sama alam semesta ini. Rupanya memang karena ada hadiah besar yang akan kalian terima di tahun 2025 ya. Jadi memang, kalian akhirnya mengerti, seperti kepingan puzzle, kalian akan mendapatkan satu gambaran yang utuh, "Oh, rupanya aku dulu belajar ini, mengalami ini, gunanya untuk aku bisa ini," gitu. Jadi, menjadi satu gambaran yang penuh ya. Sama, aku merasa untuk tahun 2025 teman-teman, kehidupan kalian akan lebih baik dibandingkan tahun 2024 ya. Tidak terlalu keras, cenderung cenderung energinya tuh lebih santai, lebih rileks, dan apa ya, aku ngerasa apa yang kalian manifestasikan, apa yang kalian inginkan, itu kayak keturutan semua loh. Tidak semua 100%-nya, tapi sebagian besar pokok-pokoknya tuh yang, major-nya itu udah keturutan ya, teraihlah, tercapailah di tahun 2025. Oke, sekarang aku akan sampaikan beberapa hal penting, apa sih yang harus kalian persiapkan dari sekarang sebelum kalian memasuki tahun yang baru? Hmm, oke. Hmm. Aku akan ambil kartu tarotnya lagi. Hmm. Oh iya benar. Ini pas banget. Oke. Wah, bagus sekali ini teman-teman. Aku akan jelaskan dulu ya, untuk teman-teman PAL 1. Pertama, untuk kalian itu bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan atau kalian
hal-hal yang kalian manifestasikan di tahun 2025, kalian harus menyiapkan ruang di sana, ya. Seperti yang sering aku ajarkan di Instagramku, aku sering sharing konten soal soal ajaran soal spiritual di TikTokku juga, yang pernah aku sampaikan bahwa setiap makhluk itu sudah punya wadah atau takarannya masing-masing ya. Ibaratnya gini teman-teman, kalau Tuhan ingin memberikan sesuatu yang bagus untuk kamu, sesuatu yang baik untuk kamu, pastikan kamu punya ruang untuk itu. Ruang di dalam hati kamu, ruang di dalam hidup kamu, supaya ketika Tuhan memberikan itu ke kamu, kamu siap untuk menerimanya. Di sini aku lihat ada beberapa hal yang perlu, kalian akui di tahun 2024 ya. Jadi perlu untuk bebersih, perlu untuk mempersiapkan banyak hal. Kalian harus menyiapkan wadah untuk hal-hal yang baru karena ada bagian dari diri kalian tuh yang masih banyak takut. Masih banyak takut, masih banyak denial, terutama hal-hal yang terjadi di masa lalu kalian tuh nggak berani untuk ngakuin. Kalian nggak berani jujur misal, kalian kesel sama orang, kalian tuh nggak ngaku. Karena gengsi atau mungkin karena pride-nya kalian, kayak, "Enggak ah, aku nggak apa-apa kok," gitu. Atau misalnya ada hal-hal lain nih, eee, kalian misalnya terikat sama sesuatu, entar belum memaafkan orang atau apa, nah kalian tuh masih belum bisa ngomong secara jujur gitu loh ke orang, bahwa, "Ini loh yang aku rasakan, ini loh yang terjadi," gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku lihat kalian tuh masih pendem itu. Ya, di sini pesannya coba untuk dialirkan, coba jangan ditahan, jangan dipaksakan, karena energi itu harus ngalir teman-teman ya, energi itu harus ngalir, terus di sini diminta untuk lebih, balance dalam artian di sini teman-teman, ada kaitannya kalau misalnya teman-teman lihat ya, energi kalian saat ini tuh sangat tidak balance. Dari segi waktu, dari segi finansial, seperti berat sebelah, seperti ada kesulitan untuk mengatur. Makanya ini kartunya tuh terbalik ya, ini balance, ini juga balance. Jadi atas bawah dan aku yakin tidak ada yang betul-betul kebetulan dalam reading ini karena memang sudah jalannya seperti itu. Teman-teman diminta untuk lebih bisa mengontrol ya. Mengontrol, menyeimbangkan diri. Kayak contoh, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Ada waktunya uang itu untuk dipakai membayar kebutuhan, ada waktunya uang itu dipakai untuk menyenangkan kalian sendiri. Ada waktunya uang tuh dipakai untuk orang lain, ada waktunya uang itu untuk keperluan kalian sendiri, menghadiahi diri kalian sendiri. Jadi di sini harus ada sesuatu yang balance ya. Aku ngerasa kalian tuh perlu lebih membalancekan diri kalian karena mungkin sebagian orang di sini terlalu kerja keras, tapi kurang istirahat, atau mungkin terlalu fokus ke sesuatu, nggak fokus ke hal yang lainnya. Jadi di sini diminta lebih fokus ya teman-teman PAL 1, supaya kalian tuh bisa meraih apa yang kalian inginkan di tahun 2025. Sama ini, aku ngerasa, di sini ada kartu The Devil, yang aku lihat gini teman-teman, banyak teman-teman PAL 1 itu yang merasa takut untuk melangkah. Takut untuk maju, takut untuk berpindah, takut untuk memulai sesuatu yang baru. Di sini pesannya, kalian itu sebenarnya kuat loh teman-teman. Jangan meragukan kemampuan kalian sendiri, karena di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di kartu The Devil ini aku tutup biar nggak kena ini tegur YouTube ya. Jadi kalau misalkan lihat di kartu The Devil ini teman-teman, ada 2 orang yang terantai lehernya ya, seperti terikat, tapi sebetulnya rantainya itu tuh longgar. Artinya apa? Artinya kalian tuh sebetulnya sanggup loh untuk keluar dari situasi ini. Kalian misalnya sanggup untuk, melakukan hal-hal yang baru, kalian sanggup untuk mencoba hal yang lain, kalian sanggup untuk pindah kerja, kalian sanggup untuk memulai bisnis yang baru. Tapi, kenapa belum terlaksana? Karena ada rasa takut. Apakah mungkin akan lebih baik? Apakah akan berhasil? Apakah semua akan berjalan dengan baik? Di sini pesannya jangan banyak takut ya teman-teman PAL 1 karena, ini yang harus kalian rilis ketika kalian mau masuk di tahun 2025. Kalau kalian banyak takut, kalian akan menutup pintu kesempatan. Istilahnya gini, bukalah wadah hati kalian, bukalah wadah batin kalian tuh selebar-lebarnya. Karena bagaimana cara membuka wadah hatinya kalian, wadah batinnya kalian dengan cara banyak mencoba dan tidak terlalu dibatasi oleh rasa takut. Ingatlah ya teman-teman PAL 1 bahwa Tuhan itu tidak terbatas, bahwa Tuhan itu maha besar, jadi Tuhan itu sanggup untuk memberikan banyak hal untuk kalian. Jadi di mindsetnya kalian jangan berpikir, "Ah nggak akan bisa, ah nggak akan sanggup."
kayaknya semua bakal berjalannya gini 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 deh gitu. Nah, itu yang harus dipatahin duluan ya, pikiran-pikiran seperti itu. Jadi cobalah untuk lebih percaya diri, cobalah lebih berani dalam mengambil keputusan. Kalaupun misalnya hal yang kalian kerjakan itu tidak langsung baik, seenggaknya kan kalian sudah mencoba dan pasti ada pelajarannya di situ. Pasti ada ilmu yang kalian dapatkan di situ. Jadi, jangan mudah kecewa, jangan mudah khawatir, jangan mudah takut ya, melangkah aja dulu teman-teman fase 1 karena yang aku lihat di sini, salah satu hal yang membatasi diri kalian itu adalah ketakutan kalian sendiri. Terlalu banyak takutnya untuk mencoba hal baru ya. Di sini coba dulu aja, kalaupun gagal nggak apa-apa, masih ada kesempatan yang lain, tapi kalau misalnya kalian nggak mencoba, kalian akan terus bertahan di situasi dan keadaan yang sama. Makanya di sini ada kata honesty juga, artinya coba deh lebih jujur sama diri kalian juga. Apa sih yang kalian inginkan? Apa sih yang selama ini hati kalian tuh dorong untuk lakukan? Karena kalau misalnya kalian nggak melakukan itu ya teman-teman, batin kalian tuh akan tersiksa karena jiwa kalian tuh sebetulnya tahu kalian harus berbuat apa. Terus di sini apa sih yang menanti di 2025? Aku ngerasa energinya sangat bagus ya teman-teman PAL 1, karena kalau misalnya kalian lihat ya di bottom of the deck ada lambang buket bunga. Jadi memang, buket bunga itu lambang dari perayaan, lambang dari kesuksesan, lambang dari hadiah, dan lambang juga dari sorry aku geser, dan lambang juga dari, kalian itu akan lebih makmur, ya. Setiap, kartu itu memiliki arti tersendiri, tapi bagiku pribadi, setiap kali aku melihat kartu buket bunga ini adalah lambang dari orang yang berkecukupan, yang kalian itu bisa loh untuk membelanjakan diri kalian atau membeli barang-barang yang bahkan mungkin menurut kalian mahal atau mungkin ini hanyalah barang-barang yang nggak terlalu penting, tapi kalian mampu. Jadi, buket di sini adalah lambang dari kemakmuran juga, lambang dari keberlimpahan. Terus yang aku lihat di sini ada kartu tower yang artinya, apa yang kalian bangun teman-teman akan semakin kuat ya. Mau itu rumah tangga, mau itu hubungan, mau itu bisnis, mau itu pekerjaan. Jadi nggak usah banyak khawatir, karena kalian tuh akan ada akan mendapatkan kekuatan gitu loh, dan apa yang kalian bangun ini akan semakin kokoh, akan semakin naik, akan semakin bertingkat. Jadi nggak usah banyak khawatir sama yang aku lihat di sini cukup komplit ya, karena secara spiritual, kalian itu akan lebih happy di tahun 2025. Kalian akan lebih semangat menjalani hari-hari, kalian akan lebih antusias, yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kalian banyak murung, banyak sedih, banyak tertekan. Seperti yang tadi aku bilang sebelum aku mengocok kartu, mungkin di sebelum-sebelumnya itu kalian ditempa habis-habisan oleh kehidupan, tapi di tahun 2025 kalian lebih happy, kalian lebih bahagia. Cuma ya tadi yang tadi aku bilang, bagaimana cara untuk bisa mencapai itu semua, kalian harus melepaskan dulu hal-hal yang memang udah, nggak relevan dengan kalian, terutama rasa takut ya. Di sini aku coba reading juga dari zodiak. Kalau misalnya aku sebutkan di sini berarti reading ini sangat kuat untuk kamu ya. Kalau misalnya tidak aku sebutkan bukan berarti reading ini bukan buat kamu, cuma mungkin yang lebih kuat aja energinya. Di sini ada Aries, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Taurus dan juga ada Sagittarius. Jadi untuk 5 zodiak ini reading ini akan lebih kuat dan lebih resonate untuk kalian. Aku akan coba ambil pesan lagi. Hmm. Justice, counseling, teaching, ya. Oke. Aku ngerasa, di tahun 2025 teman-teman, yang tadi aku bilang ya, akan ada keadilan untuk kalian, yang mungkin selama ini tuh kalian udah bekerja keras, kalian udah berusaha mati-matian, kalian mungkin udah banyak capek. Nggak usah khawatir teman-teman PAL 1, di tahun 2025 Tuhan akan membawa terang, Tuhan akan membawa cahaya, Tuhan akan membawa keadilan untuk kalian. Jadi mungkin juga kalau misalnya kalian disakitin orang, siap-siap ya di tahun 2025 kalian akan mendapatkan hadiah atau anugerah. Apalagi kalau misalnya kalian itu difitnah atau mungkin diomongin yang nggak baik, tapi kalian merasa tidak melakukan itu energi-energi itu akan mengangkat kalian naik ya di tahun 2025. Jadi nggak usah banyak khawatir, karena akan ada keadilan untuk teman-teman yang memilih PAL 1. Cuma ya memang, sama ini lagi ya teman-teman, barusan aku juga nangkap di tahun 2024 ini, cobalah untuk menyembuhkan luka batin kalian.
salah satu cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan memaafkan. Ya, teman-teman PAL 1, karena aku ngerasa, eee, ada bagian dari diri kalian tuh yang masih punya luka, yang masih nahan emosi, dan kalau bisa itu jangan dibawa lagi ke tahun yang baru supaya kalian tuh memulai tahun yang baru tuh dengan lembaran baru yang putih, dengan hati yang baru, dengan hati yang lebih lapang ya. Dan yang aku lihat di sini kalian tuh adalah orang-orang yang karena tempaan hidupnya itu cukup kuat, jadi kalian orang yang banyak belajar, pengalaman hidupnya tuh makin banyak, cara kalian menghadapi orang, cara kalian menghadapi situasi. Walaupun mungkin kalian adalah orang-orang yang usianya itu masih muda, atau mungkin orang-orang yang memang sudah lebih dewasa ya, tapi kalian adalah orang-orang yang aku lihat cukup bijaksana, karena kalian itu langsung belajar dari kehidupan. Kalian banyak belajar. Jadi, di sini aku lihat 2025 akan membawa hal-hal yang baik untuk teman-teman, tapi ya tadi itu pesannya jangan banyak takut, cobalah lebih jujur sama diri sendiri apa yang kalian inginkan, terus Tuhan akan membawa keadilan untuk kalian dan so far akan bagus. Cuma di sini aku mau sampaikan lagi beberapa hal. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian menunggu love reading, aku akan buat video satunya lagi love reading khusus untuk tahun 2025, tapi yang ini tuh lebih fokus ke finansial, ke spiritual, ke hal-hal seperti itu ya. Apalagi pesennya tuh, jangan ya, jangan banyak bersedih teman-teman. Di sini ada pesan jangan banyak bersedih ya, atau mungkin teman-teman yang saat ini masih suka sedih, ada hal-hal yang memang menyakiti kalian. Di sini pesannya nanti Tuhan akan menggantikan itu kok. Makanya di sini ada kartu matahari kan, lambang dari keceriaan, lambang dari kebahagiaan. Kesedihan kalian tuh akan terganti, teman-teman PAL 1. Sama di sini pesannya nih, kalian itu lagi dilatih kepercayaan dirinya ya, teman-teman PAL 1. Kekuatannya, ketangguhan, keyakinan akan diri sendiri itu lagi dilatih. Cuma di sini pesennya jangan gampang iri sama orang, teman-teman PAL 1. Kenapa? Karena ketika kita iri sama orang, yang kita lihat itu hanya hal-hal yang baik yang dia terima. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana dia mendapatkan hal-hal baik itu dan apa saja yang memang sudah diambil sama Tuhan dalam hidup mereka. Jadi jangan meng-compare atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah dia lebih bagus nih dari kita, wah dia lebih baik nih dari kita. Karena setiap orang udah ada porsinya kok teman-teman ya. Dan ini juga pesan, kalau misalnya teman-teman iri sama orang lain, berarti ada sesuatu di dalam diri kalian itu yang nggak terpenuhi. Contoh, batin kalian tuh sebenarnya nggak lagi betul-betul happy atau batin kalian tuh sebetulnya lagi tertekan. Jadi ketika kalian melihat orang lain yang lebih bahagia, itu menyakiti kalian. Sebetulnya bukan kebahagiaan orang lain yang menyakiti kalian, tapi karena kalian itu memang punya luka, kalian memang punya kesedihan. Jadi ketika ngelihat orang lain, luka itu tuh jadi lebih terlihat jelas. Jadi di sini pesannya yang tadi aku sampaikan ya, coba sembuhin diri dulu teman-teman, karena kalau misalnya kalian belum menyembuhkan diri kalian, kalian belum mencukupi diri kalian dengan kasih, dengan cinta, belum memenuhi diri kalian, kalian akan terus gampang iri ngelihat orang. Ya, itu pesannya. Sama di sini ego, atau gengsinya coba tolong diturunin teman-teman PAL 1. eee, Kalian bisa mencintai diri sendiri dan kalian juga bisa mencintai orang lain ya. Kalian bisa mencintai diri sendiri tanpa merugikan orang lain, dan kalian bisa mencintai orang lain tanpa merugikan diri sendiri. Jadi coba dicari balance-nya ya. Sama di sini ada kartu growth. Artinya memang kalian itu lagi semakin bertumbuh ya. Apa yang terjadi sama hidup kalian ini beberapa tahun ini, terutama di tahun 2024 ini, tempaan kalian yang begitu keras, itu memang karena kalian itu lagi dilatih untuk bertumbuh lebih dewasa secara spiritual, lebih lebih naik tingkat kesadarannya. Jadi memang hidup kalian tuh lagi dibawa naik sama Tuhan, lagi diproses, yang mana arahnya itu memang ke arah kebaikan ya. Dan gak usah khawatir teman-teman, tahun 2025 akan lebih bagus, akan lebih santai cobaannya atau ujiannya dibanding tahun yang sebelum-sebelumnya. Cuma ya tadi masih ada beberapa PR yang harus kalian bereskan ya. Itu aja reading dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman PAL 1. Terima kasih yang sudah menonton, bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini ya. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang di videoku. Jadi di video kali ini aku akan melakukan reading soal bagaimana sih perjalanan kalian di 2025, lebih fokusnya ke arah spiritual dan juga finansial ya.
Karena kalau untuk soal love life atau percintaan itu nanti aku akan coba buat videonya lagi, satu lagi video khusus untuk itu, tapi yang di video kali ini lebih khusus untuk, finansial dan spiritual ya, pertumbuhan lebih ke sana secara batin, secara kepribadian. Sebelumnya aku ingatkan lagi ya teman-teman bahwa ini adalah general reading, yang artinya tuh tarikan energi dari begitu banyak orang, jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu karena ini energinya bercampur. Kalau kalian butuh reading yang lebih personal dengan aku membuka sesi khusus untuk reading persiapan tahun 2025. Kalian bisa menghubungi aku, langsung nomorku ada di description box ya. Itu kalau memang kalian terpanggil, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini aku akan sampaikan beberapa hal, terutama soal apa yang perlu kalian persiapkan sebelum memasuki tahun yang baru. Apa yang perlu kalian lepaskan. Di sini kalian sudah pilih charm-nya di sini sama ada kartu juga. Aku belum membukanya. Sekarang aku akan buka ya. Wah. Oke. Gini, teman-teman PL2, aku ngerasa energinya cukup kenceng ya. Eee, Lebih berapi-api dibandingkan PILE 1. Jadi yang aku lihat di sini, untuk teman-teman PILE 2, kalian di tahun 2025 tuh akan lebih meraih kepercayaan diri, kalian akan lebih pede, eee, ada kenaikan juga secara spiritual, kenaikan peningkatan kesadaran, ke arah yang lebih baik tentunya ya, tapi memang lebih cenderung ke keberanian. Di sini teman-teman dari sebelum aku membuka kartu dari charm ini pun aku udah ngelihat ya, ada lipstick yang berwarna merah dan hitam. Tapi setiap kali aku mengambil charm ini, energi yang aku ambil adalah keberanian, sisi nekat, sisi tegas, sisi yang kuat. Yang aku lihat tuh lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman PAL 2, aku merasa kalian itu di tahun depan itu akan menjadi sosok yang berbeda. Akan jadi sosok yang lebih kuat, lebih percaya diri, lebih tegas, lebih berani. Kalaupun kalian belum merasa kalian menjadi orang yang seperti itu, percayalah teman-teman, kalian sedang menuju ke sana ya. Dan ini juga pesan untuk kalian, di tahun 2025 akan ada manifestasi untuk hal-hal yang kalian inginkan. Tapi kuncinya cuma satu ya, teman-teman PAL 2. Kalian cuma diminta lebih percaya diri. Cuma diminta untuk yakin. Karena aku ngerasa teman-teman PAL 2 salah satu hal yang membuka pintu rezeki kalian dan pintu manifestasi kalian, terutama kalau kalian belajar soal law of attraction ya, kuncinya tuh cuma di keyakinan aja kok teman-teman. Kalau kalian yakin, kemungkinan besar tuh terjadi. Cuma memang salah satu penghalangnya adalah mungkin kalian masih suka ngerasa ragu, masih suka ngerasa takut, tapi kalau kalian bener-bener yakin, di batin udah ngucap aja itu kemungkinan besar lebih jadi, teman-teman. Jadi di sini lebih poinnya kalian diminta untuk lebih percaya diri ya, karena kepercayaan diri adalah kunci yang membuka jalur rezeki kalian. Kalau kalian merasa pertemanan kalian, percintaan kalian, bahkan rezeki kalian tuh belum betul-betul kebuka sepenuhnya, kayak ya di situ-situ aja atau mungkin bertumbuhnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pesat, itu salah satu cirinya adalah itu adalah salah satu tanda bahwa kalian tuh diminta untuk lebih percaya diri teman-teman, lebih berani ngambil keputusan, lebih berani ngambil resiko. Kalau kalian lebih berani, jalan akan lebih kebuka ya. Sekarang aku akan coba ambil zodiaknya dulu sebelum aku lupa. Kalau misalnya aku sebutkan zodiaknya berarti memang reading ini lebih khusus untuk kalian ya. Tapi kalau nggak disebutin juga bukan berarti buat kalian. Cuma memang ini energi yang paling dominan. Oke. Di sini ada Pisces, ada Capricorn, ada Aries, ada Scorpio dan juga ada Leo. Itu adalah zodiak-zodiak yang paling dominan. Sekarang aku akan coba lihat dulu apa ya yang harus kalian lepaskan, apa yang harus kalian tanggalkan di 2024 ini. Hmm. Hmm. Oke, teman-teman lihat nggak ini kartunya tuh sama ya. Eh, Kalian lihat nggak teman-teman dominan kartunya tuh warna apa? Warna kuning ya di sini teman-teman, di sini orange, di sini kuning, kuning orange gitu ya, kuning ini kuning. Dan ada kartu self esteem. Di sini ada kartu self esteem, di sini ada kartu confidence, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi memang aku yakin bukan kebetulan
untuk kalian melihat video ini dan juga, kartu yang tertarik adalah kartu-kartu yang seperti ini, karena kalian tuh lagi dilatih kepercayaan dirinya sama Tuhan, dan kalian akan semakin percaya diri di tahun depan. Makanya rezeki kalian akan lebih banyak yang masuk, hidup kalian tuh akan lebih mulus, perlakuan orang ke kalian juga akan berbeda. Kuncinya adalah di kepercayaan diri teman-teman. Semakin kalian percaya diri, akan semakin terbuka jalannya ya. Dan ini juga pesan bahwa di tahun terutama tahun 2025 kalau kalian merasa belum betul-betul menjadi orang yang percaya diri, tandanya kalian akan bisa untuk pelan-pelan menuju ke sana ya, untuk teman-teman PAL 2. Aku ngerasa juga akan ada beban yang kalian lepaskan ya, akan ada beban yang kalian tinggalkan. Di tahun 2024 ini, pesanku pertama jaga kesehatan teman-teman PAL 2. Terus di sini juga aku ngerasa hidup kalian itu tantangannya cukup banyak ya. Terutama di tahun 2024 ini aku ngerasa challenge-nya itu cukup tinggi. Eee, tantangannya lebih besar dibandingkan orang-orang PAL 1. Secara energi ya yang aku rasakan lebih berat ini. Dan di tahun kedepannya teman-teman, aku ngerasa kalian akan lebih rileks, kalian akan lebih santai, beban yang kalian selama ini pikul, itu akan lepas. Nggak akan seberat ini kok tahun ke depan ya. Cuma memang pesannya ada beberapa hal yang kalian harus lakukan, salah satunya adalah lebih mengontrol emosi. Karena teman-teman PAL 2, di tahun 2024 ini yang harus kalian bereskan sebelum masuk ke tahun yang baru adalah kalian perlu lebih belajar bagaimana caranya mengontrol emosi kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang keyakinannya itu teguh, orang-orang yang prinsipnya kuat, orang-orang yang kalau udah pengen sesuatu itu harus jadi, perasaannya juga kuat, kalau udah sayang sama orang tuh bisa sayang sekali, tapi kalau udah kecewa juga bisa kecewa sekali. Jadi di sini pesannya, cobalah lebih balance ya. Cobalah, lebih kontrol emosi kalian, jangan kalian yang dikontrol emosi, tapi kalian yang harus mengontrol emosi. Sama, di sini juga teman-teman aku nangkep pesan-pesan supaya kalian itu cobalah lebih berlatih dalam hal meditasi ya. Kenapa aku bilang meditasi? Karena saat emosi kita tuh tidak stabil, saat kita gampang marah, saat kita tuh nggak sabaran ya, saat kita misalnya tuh masih gampang sedih, nanti gampang kecewa atau gampang marah atau nanti bahagia lagi, terlalu mood swing, salah satu cara yang bisa untuk menghandle itu adalah dengan cara berlatih meditasi. Ya, untuk teman-teman PAL 2 terutama supaya kalian tuh lebih netral, supaya kalian itu lebih santai, supaya emosi kalian tuh lebih stabil, karena aku ngerasa di tahun ini, mungkin juga karena ujian yang kalian alami itu tidak main-main, jadi emosi kalian juga naik turunnya tuh terlalu drastis. Jadi, sangat tidak stabil ya untuk teman-teman PAL 2 di sini, sebelum masuk ke tahun berikutnya, cobalah lebih sering untuk meditasi, dan barusan juga aku mendengar journaling ya, cobalah lebih, menuliskan apa yang kalian pikirkan dan rasakan dalam bentuk tulisan, harapan-harapan yang kalian inginkan, scripting akan sangat membantu. Dan juga kalau misal kalian punya planning atau rencana, coba tuliskan itu sama apa yang kalian rasakan ya. Berlatih dengan itu karena, eee, yang aku khawatirkan gini teman-teman, kalau kalian belum bisa kontrol ini, kalau kalian masih belum melepaskan ini, kalian akan memasuki tahun yang baru tuh, dengan emosi yang tidak stabil, ya. Masih ada energi-energi lama di tahun 2024 yang belum kalian lepaskan. Di sini coba diminta lepasin, coba latihan dari sekarang, kan ini masih ada sisa waktu ya, sebelum masuk ke tahun yang baru. Latihan dari sekarang coba gimana caranya lebih mengontrol emosi, lebih mengontrol diri, karena, emosi kalian itu yang akan menentukan tingkah laku kalian. Jangan sampai mengambil tindakan yang gegabah ya, gitu. Oke. Yang aku tangkap di sini teman-teman, memang di tahun sebelumnya ya, di tahun 2024 terutama, aku ngerasa kalian sempat kehilangan sesuatu,
ada pelajaran besar ya, entah ditinggalkan, entah duka, atau mungkin sesuatu yang menyakitkan, entah putus hubungan atau tidak jadi menikah. Aku barusan juga mendengar itu, eee, dan kalian itu sedih, kalian itu banyak berduka. Yang aku lihat, di sini, di tahun 2025 kalian akan lebih stabil, ya. Makanya mungkin juga itu yang menyebabkan emosi kalian tuh sangat tidak stabil di tahun ini, karena kalian tuh mengalami banyak luka dan kehilangan. Banyak hal-hal yang sedih yang kalian pendam, yang mungkin juga kecewa, itu yang perlu untuk dirilis ya, teman-teman. Tapi untuk tahun 2025 aku ngerasa kalian akan lebih stabil, karena di sini ada lambang dari burung bangau. Bangau itu adalah lambang dari kestabilan, lambang dari kekokohan atau kekuatan. Jadi aku ngerasa di tahun 2025, salah satu hadiah terbesar yang kalian terima adalah emosi kalian tuh akan lebih stabil nanti. Keadaan itu, akan membaik ya, teman-teman PAL 2. Di sini ada light and love, jadi akan ada cahaya dan cinta yang lebih banyak masuk ke dalam diri kalian. Di sini juga ada kartu healer yang aku tangkap, kalian pelan-pelan akan lebih bisa menyembuhkan hati, lebih bisa menerima kehidupan, yang mungkin selama ini kalian punya luka, kalian punya trauma, kalian punya rasa sakit, entah karena ditinggalkan atau dikecewakan, pelan-pelan kalian akan lebih bisa untuk mengalirkan rasa sakitnya itu ya, lebih bisa bijak untuk menghadapi itu semua, lebih bisa untuk menyembuhkan, terutama aku barusan mendengar juga akan banyak di antara kalian tuh yang melakukan self healing atau menyembuhkan luka batin kalian sendiri ya, entah dengan berbagai cara, kalian juga mungkin akan memiliki ketertarikan untuk belajar soal self healing. Eee, di sini tapi teman-teman, tahun 2025 kalian akan lebih berbunga-bunga, akan lebih banyak kejutan yang masuk ke dalam hidup kalian, dan yang paling terasa energinya adalah kalian akan diberikan banyak pilihan, ya. Dan cobalah lebih bijak untuk mengambil pilihan itu karena tadi aku sampaikan, kalau emosi kalian masih tidak stabil, kalau emosi kalian itu masih, eee, naik turun, takutnya itu mempengaruhi bagaimana cara kalian mengambil keputusan. Sama di sini pesennya, pada saat kalian mengambil keputusan itu, seperti yang tadi di awal kartu ya, di sini, cobalah untuk lebih percaya diri ya teman-teman PAL 2. Karena kalian akan dihadapkan oleh banyak pilihan, misal nih, kalian memilih menikah lagi atau tidak, atau kalian punya pilihan, bisnis yang ini atau yang ini ya, akan ada banyak pilihan yang masuk ke dalam hidup kalian di tahun 2025, yang mana kalian perlu ambil dengan ketenangan hati dan juga dengan kepercayaan diri ya. Lebih percaya sama diri kalian bahwa kalian itu mampu, bahwa kalian itu sanggup, kalian itu lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Jadi itu yang aku tangkap energinya. Mmm, iya aku tertarik untuk mengambil kartu lagi teman-teman PAL 2, entah kenapa, apalagi pesannya. Oh, forgiveness teman-teman ya. Di sini coba, eee iya, latihan ya, latihan. Aku ngerasa salah satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan untuk teman-teman PAL 2 ini berbeda dengan PAL 1. Kalau PAL 1 tuh lebih condong ke hal-hal yang material, spiritualnya juga ada, tapi yang aku lihat untuk PAL 2, yang kalian lebih lebih hadiah terbesar yang kalian alami adalah kesembuhan. Ya, bagaimana cara kalian memaafkan orang lain dan memaafkan diri kalian sendiri, bagaimana kalian tuh lebih bijaksana mengambil keputusan, bagaimana kalian tuh lebih stabil emosinya, lebih ke hal-hal seperti itu ya teman-teman PAL 2. Dan gak usah khawatir, karena nanti Tuhan yang akan memandu jalan kalian. Saat kalian betul-betul berniat untuk sembuh, saat kalian betul-betul berniat untuk menyembuhkan batin, memaafkan, untuk gak mau berlama-lama dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi duka seperti ini, nanti Tuhan akan memandu jalannya ya. Makanya di sini ada cinta dan ada cahaya. Karena Tuhan adalah sumber cahaya, jadi tetaplah minta kesembuhan pada Beliau. Sama di sini aku barusan nangkap ya teman-teman, terutama yang melakukan self healing. Yang pertama adalah memaafkan ya. Belajarlah untuk lebih memaafkan teman-teman PAL 2. Walaupun memang aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah, bukan segampang omongan orang. Memaafkan itu butuh waktu, memaafkan itu butuh proses. Cuma gini teman-teman, memaafkan itu gunanya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri. Makanya di sini ada lambang dari duka kan, lambang dari kehilangan.
Kalau misalnya kalian selama ini tuh merasa terluka, kalian merasa kehilangan sesuatu, kalian merasa ditinggalkan atau merasa dikecewakan, cobalah pelan-pelan untuk memaafkan ya teman-teman PAL 2, dan jangan terlalu terpaku sama apa yang terjadi di masa lalu, coba dilepasin, cobalah fokus ke masa yang sekarang ya teman-teman PAL 2. Aku juga barusan nangkep akan sangat membantu kalau kalian pertama belajar memaafkan orang lain dan yang kedua adalah saat teman-teman berlatih meditasi, cobalah membayangkan meditasi dengan visual ya, visual diri kalian tuh dikelilingi oleh cahaya, terutama pesanku di daerah hati atau jantung, cobalah lebih lama memusatkan cahaya di daerah itu, di daerah jantung, hati. Bayangkan ada cahaya yang begitu besar, cahaya dari Tuhan, cahaya yang berisi kesembuhan di dalam relung hatinya kalian. Cahaya itu tuh memenuhi kalian. Ya, lakukan setiap pagi, setiap kali baru bangun tidur. Ini adalah hal yang aku dengar yang bisa aku sampaikan. Aku yakin kalian kalau misalnya kalian mempersiapkan ini dari sekarang, dari tahun 2024 ini ya, aku ngerasa tahun 2025 kalian akan lebih mulus jalannya dan terutama lebih berkembang secara spiritual dan secara emosional. Lebih ke situ. Akan ada hal-hal baik di sana. Tapi kalau soal rezeki, rezeki juga bagus. Akan ada kestabilannya di sini. Cuma yang aku lihat di sini lebih kepada improvement secara mental. Ya, fokusnya itu lebih ke sana kalau yang aku lihat. Itu aja teman-teman PAL 2, terima kasih atas atas supportnya, terima kasih kalian sudah mendengarkan video ini. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini ya. Terima kasih, see you in the next video. Bye! Halo teman-teman yang memilih PAL 3, selamat datang. Jadi di video kali ini aku akan coba reading bagaimana sih persiapan kalian persiapan memasuki tahun yang baru dan juga bagaimana perjalanan kalian di tahun 2025 ya. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi teman-teman PAL 3 bahwa ini adalah general reading yang artinya tarikan energi dari begitu banyak orang. Jadi cukup ambil yang resonate atau yang cocok untuk kamu. Kalau misalnya tidak, nggak usah dipaksakan ya. Dan kalau teman-teman mau reading yang lebih personal, yang khusus untuk energi kalian aja, kalian bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box. Kalian bisa pesan untuk sesi reading yang personal untuk tahun 2025. Aku sudah menyiapkan untuk sesi itu di sana. Itu kalau memang kalian terpanggil aja ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, oh ya sama ini teman-teman, aku akan lebih fokus di reading ini lebih kepada finansial dan spiritual. Pengembangan diri tapi bukan love life karena love life atau percintaan akan ada di video yang lainnya lagi ya, akan ada di video yang satu lagi. Tapi kalau yang khusus ini lebih kepada secara persiapan kalian secara spiritual, secara mental, kehidupan gitu, secara global ya. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini adalah charm yang kalian ambil ya, ada kupu-kupu di sini. Mari kita lihat pesannya. Wow, wah, ini bagus sekali. Teman-teman PAL 3, aku ngerasa yang energi transformasinya paling besar adalah kalian ya. Aku hari ini kan melakukan reading untuk 3 tumpukan kartu ya, atau 3 pile. PAL 1, PAL 2, dan PAL 3. Dan aku ngerasa yang paling bertransformasi secara drastis di tahun 2025 nanti adalah kalian ya. Makanya di sini ada kata expect powerful change, jadi akan ada perubahan besar, besar banget. Jadi memang bukan perubahan yang kecil tapi besar banget. Di sini juga lambang dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan adalah pertumbuhan ya teman-teman secara spiritual, bermetamorfosis istilahnya tuh kalian udah menjadi pribadi yang baru, yang tadinya ulet sekarang udah jadi kupu-kupu. Istilahnya kalian tuh udah bener-bener bertumbuh secara jiwa terutama, dan yang aku lihat di sini jiwa kalian tuh udah lebih bebas ya sekarang. Kalaupun kalian belum merasakan itu di tahun ini, tahun 2025 adalah tahun kebebasan untuk kalian. Dalam artian jiwa kalian tuh udah gak banyak khawatir, jiwa kalian tuh udah lebih happy. Dan yang aku rasakan di sini juga kupu-kupu adalah makhluk yang cukup spiritual ya, teman-teman. Orang yang vibrasinya tuh cukup bukan orang, makhluk yang vibrasinya tuh cukup tinggi. Jadi memang aku ngerasa akan ada pertumbuhan secara vibrasi dan dalam beberapa aspek kehidupan kalian teman-teman PAL 3 itu akan cukup tinggi perubahannya yang tentunya ke arah yang lebih baik ya. Sekarang kita coba ambil pesannya, apa sih pesannya, apa yang masih harus kalian tinggalkan di tahun ini,
tidak perlu untuk dibawa di tahun depan, apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Oke. Oke. Aku ngerasa teman-teman PAL 3 ya, barusan juga nangkep. Kalian yang memilih PAL 3, kalian adalah orang-orang yang secara level spiritual itu di atas rata-rata. Orang yang mungkin tertarik dalam konten-konten spiritual, orang yang sering bermeditasi, orang yang sering berkontemplasi, orang yang sudah melakukan banyak self healing, eh orang yang memang maksudnya tidak buta terhadap hal-hal yang spiritual ya. Jadi kalian itu ada orang-orang yang mendengarkan tarot pun bukan asal, bukan hanya dianggap sebagai hiburan atau iseng, tapi memang mempelajari juga soal energi, banyak yang kalian dalami gitu ya. Kalau aku barusan nangkep kayak gitu. Oke. Seperti yang tadi aku bilang, kalian tuh adalah orang-orang yang spiritualnya tuh cukup tinggi, teman-teman PAL 3. Ini karena nggak mau takut taruh sini aja ya, berantakan. Pertama, ada kartu The Empress di sini. The Empress itu adalah lambang dari seorang perempuan ya, seorang permaisuri, orang yang cerdas, orang yang tahu bagaimana dia bersikap, orang yang pandai berkomunikasi, orang yang kuat ya, orang yang cenderung berpositive thinking, orang yang tahu hidupnya tuh mau dibawa kemana. Lalu di sini ada kartu The Lovers. Yang aku lihat juga di sini, kalian tuh orang-orang PAL 3 adalah orang-orang yang penuh cinta ya, orang-orang yang penuh kasih di dalam hatinya. Dan kartu ini juga bisa menandakan di tahun 2025 akan ada cinta yang baru untuk teman-teman yang single. Atau mungkin untuk teman-teman yang memang sudah punya pasangan, kalian akan menikah di tahun 2025. Atau mungkin ikatannya lebih sakral, ikatannya lebih kuat, karena di sini ada kata The Lovers ya, energi cintanya itu besar. Bahkan di sini ada lagi cinta lagi. Atau mungkin kalaupun memang kalian belum bertemu dengan orang yang menjadi jodoh kalian, cinta di sini tuh lebih kepada cinta diri sendiri tuh yang sudah penuh ya. Orang yang sudah banyak melakukan self healing. Terus kalian tuh adalah orang-orang yang cerdas ya, teman-teman PAL 3. Dan ini ada salah satu kuncian ya. Oh ya, ini barusan sorry, aku barusan nangkep buku di sini juga lambang beberapa orang yang memilih PAL 3 itu, sebagian dari antara kalian tuh masih belajar ya. Entah masih kuliah, entah masih anak sekolah, atau mungkin orang yang lagi meneruskan entah S1 atau S2. Di sini pesannya terusin aja apa yang kalian pelajari, diselesaikan ya teman-teman, walaupun tidak semudah itu untuk menyelesaikan, selalu akan ada ujian, tapi di sini terusin aja, itu hanya untuk sebagian kecil energi dari antara kalian, karena sekali lagi ini adalah energi kolektif ya, energi dari banyak orang, jadi cukup ambil yang resonate aja untuk kalian. Sama ini teman-teman yang memilih PAL 3, kartunya juga 33 di sini. Karena adalah orang-orang yang pandai memanifestasikan sesuatu. Seperti yang aku bilang, kalian adalah orang-orang yang energi spiritualnya tuh cukup tinggi ya, teman-teman PAL 3. Kalian tuh dengar tarot, seperti yang aku bilang, bukan asal, bukan hanya dianggap sebagai hiburan, tapi benar-benar ada pesan yang kalian masukin ke dalam hati, ke dalam jiwanya kalian. Di sini ada kartu Ki, lambang dari orang yang gampang memanifestasi sesuatu. Apa yang kalian doakan itu istilahnya itu lebih gampang dikabulin sama Tuhan, sama alam semesta ini lebih gampang kejadian. Jadi ini juga salah satu kuncian juga ya teman-teman PAL 3. Kalau kalian ngucap sembarangan atau di batin tuh pengen sesuatu tapi itu nggak baik, tolong lebih berkesadaran ya. Meditasi akan sangat membantu karena apa yang kalian doakan, terutama apa yang kalian visualisasikan ya, itu akan lebih gampang kejadian. Dan ini juga salah satu cara untuk teman-teman PAL 3, kalau kalian ingin meraih kehidupan yang lebih kalian inginkan ya, visualisasi akan cukup membantu. Visualisasi dan juga kalau kalian ngucapin afirmasi itu juga akan sangat membantu, lebih gampang kejadian. Misal kalian pengen karir yang lebih bagus, ucapin aja. Sembari divisualisasi itu akan lebih powerful. Dan aku lihat di sini teman-teman,
Di PAL 3 tahun 2024 ini, kalian adalah orang-orang yang tanggung jawabnya itu besar ya, apa yang kalian lakukan itu banyak, apa yang sudah kalian perjuangkan itu cukup berat yang aku lihat seperti itu. Dan mungkin juga kehidupan itu membuat kalian tuh disalah-salahin orang ya, entah dikambing hitamkan atau mungkin difitnah atau mungkin kalian tuh disalahin di tempat kerja atau bagaimana. Di sini juga ada duka, ada kesedihan, eee, kehilangan sesuatu juga ada energinya di situ. Cuma di sini pesannya tahun 2024 teman-teman, cobalah untuk lebih melepaskan emosi-emosi itu ya. Emosi duka, emosi ingin menyalahkan kehidupan atau menyalahkan diri kalian sendiri secara berlebihan, cobalah itu untuk lebih kontrol ya pikirannya. Kalian cukup fokus ke kehidupan yang saat ini, apa yang terjadi di masa lalu itu cukup untuk diambil pelajarannya aja, tapi jangan menyalahkan apa yang sudah terjadi, dan jangan menyalahkan diri sendiri berlebihan ya teman-teman PAL 3. Karena tuh adalah orang-orang yang penyayang kok sebetulnya, orang-orang yang penuh cinta kasih hatinya. Di sini ada kartu heart juga, di sini ada kartu the lovers, dan orang yang sangat bisa untuk menarik cinta dalam hidup kalian, gitu. Aku akan coba ambil kartu lagi. Mhm. Oh iya, teman-teman PAL 3, gini, aku ngerasa ada energi healer juga di sini. Yang tadi aku bilang, teman-teman PAL 3 kalian adalah orang-orang yang secara spiritual tuh levelnya cukup tinggi ya. Akan ada kesembuhan. Jadi istilahnya gini, mungkin kalian memang sudah proses healing selama ini, tapi di tahun 2025 itu akan lebih banyak lagi healing yang kalian lakukan dan penuntasan ya, yang aku lihat kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang selama ini terus berusaha untuk menghealing dirinya sendiri, entah luka batin, luka inner child, atau luka karena karmic, relationship atau lainnya, aku ngerasa apa yang kalian usahakan selama ini tuh sudah bagus teman-teman PAL 3 ya, cukup diteruskan aja, karena di tahun 2025 tuh udah tinggal sisa-sisa aja, maksudnya tinggal penuntasan aja. Sama ini, maaf, goyang ya kameranya. Aku merasa gak usah banyak khawatir ya teman-teman akan pilihan hidup yang kalian akan terima di tahun 2025 di saat kalian harus memutuskan sesuatu, karena nanti Tuhan yang akan menjaga kalian ya, dan Tuhan yang akan memimpin jalannya kalian karena di sini ada lambang malaikat yang membawa cahaya ya, yang akan mengarahkan dan akan menjaga, jadi nggak usah khawatir. Dan yang aku lihat gini, saat kalian ikhlas teman-teman PAL 3, saat kalian ikhlas, saat kalian tuh udah lebih berjalan selaras sama Tuhan, sama alam semesta ini, Tuhan yang akan memberikan balasan untuk orang-orang yang mungkin memang sudah menyakiti kalian gitu. Jadi jangan terlalu uh, menaruh dendam atau menyumpahi orang ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu kalian pernah ngucap di dalam hati, semoga nanti kamu gini 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 ya. Nah, itu tolong dikurangin ya teman-teman PAL 3. Karena nanti Tuhan yang akan membawa keadilan untuk kalian, terutama kalian yang selama ini udah banyak menebar cinta kasih, kalian yang selama ini sudah banyak melakukan self healing. Aku ngerasa tahun 2025 itu adalah tahun kebangkitan kalian ya. Akan ada perubahan yang cukup besar, besar sekali, terutama secara jiwa kalian akan lebih bebas dan kalian akan menjadi sosok yang lebih indah, terutama secara jiwa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian compare tahun 2024 ini sama tahun 2025, nanti kalian akan lihat kalian akan ada perubahan drastis ya. Drastis di sini aku tangkap juga ada energi secara fisik juga akan berubah. Kalian akan menjadi makin cantik, makin ganteng, makin menarik, dan makin auranya itu makin terbuka. Dan ada juga energi berubahnya secara drastis ini juga secara jiwa ya. Kalian akan lebih banyak menyembuhkan hati kalian dan mungkin kalian juga jadinya bisa menyembuhkan orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena orang-orang yang memang sudah sembuh hatinya, teman-teman PAL 3, itu dia bisa untuk membagikan cinta ke sekelilingnya. Dan makanya di sini ada kartu cinta, hati, ada kartu the lovers. Ini adalah lambang bahwa kalian tuh sudah berhasil untuk menyembuhkan kalian sendiri, diri kalian sendiri. Dan dengan cara kalian membagikan cinta ke sekeliling kalian, itu secara nggak langsung kalian tuh udah menyembuhkan banyak orang, ya.
Untuk tahun 2025, aku ngerasa kemampuan spiritual kalian untuk teman-teman PAL 3 juga akan lebih meningkat ya. Jadi tetap aware, tetap cobalah untuk melakukan apapun secara berkesadaran ya. Meditasi jangan diputus, teman-teman PAL 3 lebih banyak belajar juga dan afirmasikan yang bagus-bagus aja gitu. Sama aku di sini akan coba uh, ambil zodiak yang aku sebutkan ini berarti energinya lebih dominan ya. Kalau tidak aku sebutkan bukan berarti reading ini bukan buat kalian, cuma ini ada energi yang paling dominannya. Oke. Okay. Di sini ada Virgo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Leo dan juga ada Aquarius ya. Jadi yang aku lihat di sini teman-teman 2025 kalian itu akan lebih banyak cinta. Akan ada perubahan secara drastis terutama secara jiwa itu ke arah yang lebih indah. Yang bahkan mungkin yang aku juga bisa nangkep akan ada beberapa orang atau sebagian orang di antara teman-teman di sekeliling kalian yang akan kaget melihat perubahan kalian karena berubahnya tuh cukup drastis ya. Berubah secara kehidupan, berubah juga secara secara jiwa. Jadi ya selamat teman-teman PAL 3 karena kalian sudah melakukan selama ini usaha yang kalian lakukan itu dengan baik, menyembuhkan diri mati-matian ya. Cuma ya memang tadi masih ada yang perlu untuk dilepasin, masih ada luka sedikit, masih ada kesedihan sedikit. Cuma nanti untuk yang single kalian akan dipenuhi cinta ya. Orang yang sudah memiliki pacar atau pasangan kalian akan menikah di tahun depan tahun 2025. Energi cintanya tuh besar sekali, energi cinta kasihnya tuh besar sekali ya teman-teman PAL 3. Padahal aku tidak berniat untuk melakukan reading cinta di video kali ini tapi memang energi penuh cinta kasih di diri kalian tuh begitu tinggi. Jadi aku lihat di sini lebih kepada 2025 itu perkembangan jiwa kalian menjadi berubah secara drastis, menjadi lebih indah dan juga cinta yang penuh ya. Cinta yang sangat banyak dan healing diri yang udah sisa sedikit lagi gitu. Itu aja sih teman-teman. Oh, aku barusan nangkep lagi satu lagi aku kocok kartu ya bonus. Tuh teman-teman ya. Ini sama banget kalian bisa lihat kartu ini aku kocok tapi yang keluar sama nih. Expect powerful change, perubahan habis-habisan dalam hidup kalian. Di sini ada kartu transformation juga sama ini juga kupu-kupu. Ini adalah lambang dari metamorfosis, metamorfosa, perubahan drastis hidup kalian ya. Siapin mental ya teman-teman PAL 3 karena akan ada perubahan secara drastis. Tuh, your relationship with one another is about to deepen ya. Kartu heart dan kartu the lovers. Jadi yang membangun hubungan cinta akan lebih dalam hubungan cintanya. Love conquers and transforms all things ya. Itu pesannya. Memang PAL 3 kan ada orang-orang yang penuh cinta. Sejauh ini energinya sangat bagus ya PAL 3. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu, bisa bantu like, comment, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. See you in the next video. Bye!